Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah Bardock tewas mengenaskan, Goten gak bisa menahan amarahnya dan berubah menjadi Ojaru emas. Saat terang sekarang takut pada dirinya sendiri akan ditinggalkan untuk merenungkan kepergiannya. Sementara dalam kontras penuh, Dante akan menatap ke depan dan ingin sekali menentukan apa yang baru saja muncul di medan perang begitu tiba-tiba. Untuk itu, dengan Goten yang melentur di kejauhan, Dante akan melesat maju untuk menemuinya tanpa rasa takut. Berhenti tepat di depan Goten yang kini mengalihkan perhatiannya kepadanya, mengaum dengan kemarahan dan intensitas yang sama seperti sebelumnya, yang membuat Dante nampak lebih bingung karena apapun yang ada di depannya akan nampak lebih seperti hewan daripada makhluk cerdas. Ia segera meregangkan mulutnya lebar-lebar seperti mencoba menelan Dante. Sebaliknya, konsentrasi kuat energi Goten akan terbentuk tepat di depan wajah Dante. Hingga dengan auman yang maha kuasa, semua yang bisa dilihat oleh Dante adalah energinya menyelimuti segala sesuatu di dalamnya. Dia yang berusaha sebaik mungkin untuk menebus kesalahan penilaiannya akan langsung dipaksa mengangkat kedua tangan silang untuk bertahan. Hanya dalam sepersekian detik kemudian, dengan pancaran kekuatan dari anak yang dulunya muda itu menembak keluar dengan kekuatan yang tak tertandingi, meledak melalui hutan seperti roket yang tak terkendali, hingga akhirnya dalam ledakan mega, pancaran energi emas Ozaru Goten akan meledak dalam pertunjukan kekuatan yang menghancurkan nampak dari bermil-mil jauhnya. Masih membuat Trunks yang tertegun hanya bisa berpegangan erat pada tanah karena dia hampir tidak percaya pada kekuatan murni yang dia rasakan. Sementara Goten yang hampir dalam kemenangan akan terus berteriak dengan tangan terangkat. Dan di kejauhan di mana ledakan dan Dante pernah berada hanya asap yang mengepul dan kehancuran yang memang akan terlihat. Itu terjadi hingga dalam ledakan aura volumetrik yang tiba-tiba sesuatu akan muncul dari tanah. Di dalam kolom itu, sosok gelap sendirian akan mulai bangkit dengan guntur dan kilat berderak di mana-mana. Saat siapapun yang bangkit tidak akan sama persis dengan siapapun yang masuk. Saat dengan keheningan yang tidak menyenangkan, Dante akan bangkit dengan sedikit tergores dan lebih kotor, tapi masih utuh. Dia menatap ke depan dengan mata bercahaya yang sama dia miliki tepat sebelum dia membunuh Bardock. Hingga tiba-tiba Dante menaikkan kekuatannya menjadi 3% karena menyadari kekuatan Ozaru Goten lebih kuat dibandingkan kekuatan penuh Bardock. Dan tanpa ragu-ragu, langsung dari penyebaran energi yang meningkat, Dante akan melesat lurus ke depan. Mengejutkan bahkan Ozaru saat musuh seperti semut di kejauhan akan semakin dekat. Hingga dengan jeritan, Goten akhirnya mengerti bahwa dia dalam bahaya sejati. Membantingkan pukulannya tepat di sasaran, tepat di hidung Goten yang ditumbuhi rambut, mengirim Goten ke dalam auman yang tidak nyaman. Saat matanya akan terpejam langsung meringis. Tapi dengan pemulihan yang jauh lebih instan dari yang diperkirakan, Goten kemudian akan membuka kembali matanya dan mengayunkan sesuatu dari samping sebagai respon. Dan tak lama kemudian kita akan melihat persis apa itu. Saat dengan mahir memanfaatkan ekor Saiyan raksasanya, Goten akan mengayunkannya dari belakang dengan kecepatan dan intensitas sedemikian rupa, sehingga kita bahkan tidak akan bisa melihatnya berdampak pada Dante. Tapi setelah terlempar seperti peluru, Dante nampak melesat jauh untuk akhirnya menabrak gunung di hutan. Tapi terlepas dari fisiknya yang tidak terpengaruh, kemarahan dan kejengkelannya akan nampak jelas. Sekarang masalah yang lebih besar dari Bardock jelas menghadapinya. Tapi bergegas kembali, sekarang Dante tidak ingin ini berlangsung lebih lama lagi. Namun, Goten yang sekarang tampaknya belajar dari masa lalu akan siap untuk benar-benar menyerang saat dia tiba. Kali ini mengangkat cakar kanannya dengan amarah sebelum menggeseknya ke bawah dengan kekuatan yang tidak terduga. Tapi bahkan dengan tingkat kecepatan yang mengejutkan, Dewa Iblis hanya akan lebih cepat dan lebih gesit menghilang seketika di tempat. Tiba-tiba Dante akan mencengkram erat ekor tebal Goten dengan kedua tangan berototnya. Namun terkunci di tempat, tampaknya tidak merobeknya seperti yang nampak sebelumnya di Dragon Ball. Tapi untuk sesuatu yang jauh lebih spektakuler, saat melepaskan jeritan yang penuh usaha, mengencangkan cengkramannya lebih jauh dan melenturkan semua ototnya, kecepatan akan mulai bergeser ke atas untuk Goten dan Dante. Hingga segera setelah pemandangan akan diperbesar, kera raksasa akan nampak terbang ke langit terbalik, diangkat secara luar biasa oleh Dante seolah-olah dia tidak memiliki berat. Dan begitu saja itu akan memuncak dengan Goten yang nampak lebih seperti burung di langit
saat dia akan didorong dengan kasar lurus ke arahnya. Dan ketika Trunks akan memperhatikan perkembangan baru itu, yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri panik, mengencangkan cengkramannya dengan cepat. Frustasi dalamnya akan menjadi jelas saat dia mengingat ini. Dia berpikir kalau saja dirinya memiliki kekuatan seperti sebelumnya, mungkin dia bisa membantu. Tapi mengapa dia tidak bisa memanfaatkannya lagi? Trunks tidak mengerti dari mana asalnya. Tapi kembali pada Goten, dia masih akan terbang semakin tinggi dengan Goten yang hanya bisa terus mengaum. Tapi di bawah, dengan telapak tangannya sekarang terentang ke atas, menghasilkan aura ki di dalam tangannya. Dante akan dengan dingin dan pada akhirnya meluncurkan pertunjukan energi luar biasa yang cocok untuk menguapkan Ojaru seukuran Goten sepenuhnya. Dan saat Ojaru akan melihat pancaran itu dengan sangat cepat mencapai ketinggian Goten, ukurannya sebagai perbandingan akan menjadi semakin jelas. Tapi dalam respon kejutan, makhluk itu akan diizinkan untuk tidak keluar tanpa perlawanan. Karena di dalam mulutnya yang buas sekali lagi energi primal hitam akan terbentuk. Hingga seperti yang diharapkan, Goten sekarang dengan keuntungannya berada di langit akan membanting pancaran energinya sendiri, siap untuk melawan dan menunjukkan ini jauh dari selesai. Dan begitu saja pertarungan laser di antara Titan kolosal baik secara fisik maupun metaforis akan terjadi. Saat Dante akan terus mendorong lebih dan lebih, sementara Goten dalam keadaan Ojarunya akan melanjutkan auman yang tidak pernah berakhir. Dan yang mengejutkan, kedua laser akan bertemu di tengah dan tidak ada yang akan bergerak ke arah manapun. Saat Dante menyadari Goten hanyalah seorang anak kecil, dia akan menunjukkan kehilangan kesabarannya. Sementara Goten, seperti mesin tempur, akan terus mendorong jumlah energi dalam tubuh raksasanya yang sekarang tidak terhitung. Tapi mengakhiri situasi ini secara tiba-tiba, Dante akan selesai kemudian segera berteriak. Sama seperti itu, pancaran seketika dalam kilatan literal berukuran 10 kali lipat berada tepat di wajah Ojaru emas akan menghabisi anak itu sekali dan untuk selamanya. Meninggalkan Goten untuk terus bingung karena yang dia lihat sekarang hanyalah ledakannya sendiri ditelan oleh yang lain. Mengeluarkan jeritan raksasa karena takut. Tapi saat kita akan melihat wajahnya yang masih seperti kera menjadi hilang dalam cahaya dan kuning matanya bahkan memudar, itu semua akan terbukti sia-sia. Namun dalam perubahan pemandangan yang tiba-tiba dan tidak terduga, kita semua secara luar biasa akan menemukan diri kita bersama Trunks. Tapi bukan sembarang Trunks, melainkan God Killer Trunks dari masa depan yang secara naluriah mulai melihat telapak tangannya tiba-tiba menjadi dialiri listrik. Saat Goku dan Vegeta sekarang akan berada di sekitarnya, untuk menyadari Goku akan mengingat ini bukan pertama kalinya terjadi. Vegeta menanyakan apakah Trunks tidak tahu cara mengendalikan aura ki-nya. Vegeta tahu dirinya tidak ada di sana untuk mengajari Trunks di garis waktunya. Namun Trunks memberitahu itu bukan masalahnya. Ini tidak pernah terjadi sampai dia tiba di timeline ini. Trunks tidak tahu apa itu dan sulit dijelaskan, tapi rasanya energinya sedang diaktifkan oleh seseorang. Saat dengan kebingungan ini masih di udara, tiba-tiba semacam jawaban akan muncul. Saat Trunks kecil dengan mata kosong dan rambutnya tegak sepenuhnya akan kembali ke bentuk Super Saiyan Rex dan langsung menanduk Dante yang sama sekali tidak sadar. Mengacaukan Dewa Iblis cukup lama agar lasernya sendiri bergeser dari target saat tangannya dipaksa bergerak. Gerakan kecil ini menyebabkan apa yang terasa seperti karunia ilahi, karena dari perubahan lintasan, laser itu akan bergeser dan bergerak menjauh dari wajah Ozaru menuju ke sisi lehernya sebagai gantinya. Tapi sayangnya, setelah mengeluarkan jeritan mengerikan dari hewan yang terluka, darah akan nampak merembes dari bawah dagu Goten. Dan saat kera raksasa akan jatuh, sekarang tampaknya telah kehilangan kekuatan untuk tetap berada di udara. Tingkat dan keparahan lukanya akan jauh lebih jelas saat meneteskan banyak darah ke udara. Semua itu berasal dari luka di lehernya yang sayangnya disebabkan oleh perubahan lintasan pancaran Dante. Dan saat dia akan jatuh, Ozaru juga akan perlahan kembali ke bentuk manusianya hingga mencapai benturan keras di tanah. Tapi Trunks yang melihat ini secara langsung akan segera datang membantunya. Terbang seketika menjauh dari Dante, seolah-olah dia sama sekali tidak menarik. Sedangkan Dante hanya akan menonton dengan marah. Dengan bentuk barunya yang menyedot kekuatan dari Trunks masa depan, dengan kecepatan yang tidak tertandingi,
Trunks kecil akan melesat di udara menuju Goten. Dia akan mendarat tepat di kaki Goten dan di depannya akan ada pemandangan yang begitu berat bagi Saiyan muda itu. Karena ekspresi wajah Trunks kini menjadi biru dan masih hanya mampu menggumamkan satu kata dan satu nama. Dia akan menatap ke bawah dengan dingin, tubuhnya tidak bergerak, hampir seolah-olah apapun yang dia lihat adalah sesuatu yang tidak bisa dia bantu. Saat akhirnya ditunjukkan terbaring di tanah, Goten muda akan kembali ke bentuk normalnya. Tapi seolah-olah tenggorokannya teriris dari pancaran terakhir Dante, darah akan mengalir deras keluar. Dengan darah di paru-paru dan tenggorokannya, bahkan saat matanya akan mulai memudar, dia masih akan berhasil memuntahkan nama sahabatnya untuk terakhir kalinya. Dan memahami situasi dengan tidak adanya kacang Senju dan tidak adanya akses ke Dragon Ball, yang bisa dilakukan Saiyan muda itu hanyalah menangis terseduh-seduh, berteriak sekeras-kerasnya, dan seperti anak laki-laki, dia langsung memanggil ayahnya. Tapi kepanikan hanya akan menjadi balasan. Saat memalingkan kepalanya, dia akan tahu dan ingat bahwa dia tidak sendirian. Karena di belakangnya, mendekat dengan kecepatan tinggi, Dante tidak puas dengan satu pembunuhan, tapi membutuhkan yang lain. Dante muak dengan mereka tikus-tikus bodoh. Dia harap semoga berita ini tidak sampai ke Tuan Lucifer, karena memalukan baginya butuh waktu selama ini cuma untuk membunuh mereka. Tapi bahkan saat Dante akan mengejar, mencoba memperbaiki kesalahannya, Trunks dalam keadaan mengigau akan terus berteriak ke dalam kehampaan untuk uluran tangan seseorang. Auranya meledak lebih besar dan lebih terang seperti mencoba membuat sinyal di permukaan planet. Tapi pada akhirnya Dante sekarang akan berada tepat di dekatnya. Dan dengan tangannya ditarik ke belakang, siap untuk mengakhiri seruan minta tolong itu sekali dan untuk selamanya. Meluncurkan pukulan dengan kecepatan tinggi seolah-olah bepergian antar dimensi. Hingga tiba-tiba sesuatu akan menghentikan tangannya, yang membuat Dante berdiri terhenti di tempat karena dia hampir tidak percaya bahwa Trunks bisa melakukan ini. Tapi saat dia perlahan mengangkat wajahnya, bayangan akan ada di atasnya dan itu bukan Trunks kecil. Dan secara luar biasanya dalam pintu masuk yang mengejutkan keluar dari portal hitam, God Killer Trunks akan tiba di depan Trunks muda untuk menghentikan pukulan Dante. Saat berbalik bingung dengan panggilannya yang dijawab dengan air mata masih di matanya, dia akan langsung mengenali rambut ungu yang hanya bisa menjadi miliknya. Tiba-tiba suara kedua yang sangat mudah dikenali akan terdengar dan keluar dari portal. Tampaknya lebih banyak kejutan masih akan datang. Selanjutnya yang keluar dari portal tanpa bisa dijelaskan adalah Vegeta. Dia berjalan keluar dengan percaya diri saat putranya hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dante merasa tidak mungkin sekali bagaimana Vegeta bisa tahu lokasinya sebelum dia tahu lokasi Vegeta. Dan saat Vegeta akan segera berjalan keluar untuk mendekati putranya, Trunks masih tidak percaya dengan keberuntungannya. Dia langsung melompat ke depan dengan cepat dan memeluk ayahnya erat-erat, yang dibalas oleh Vegeta dengan satu tangan sambil melihat ke bawah. Vegeta katakan bahwa Trunks telah melakukannya dengan baik dan dia bangga dengan kekuatannya. Tapi saat Trunks akan terus melihat ke atas, menyembunyikan kesedihannya, mengimbanginya dengan kegembiraan untuk ayahnya, Vegeta hanya akan melihat ke belakangnya ke arah tubuh yang terbaring di kejauhan, yang akan dia kenali sebagai Goten, dan menyadari tidak lagi bergerak. Vegeta dengan hati-hati mengatakan dia datang untuknya, tapi dia takut dirinya mungkin datang begitu terlambat. Saat Trunks menyadari kemana ayahnya melihat sekarang, akan segera membalikan kepalanya kembali, secara bersamaan kembali ke bentuk base-nya. Matanya hampir takut untuk menerima kenyataan lagi, saat sekarang di tanah benar-benar tanpa kehidupan, yang mati adalah Goten. Tidak lagi membuat suara dan dadanya tidak lagi bernapas. Dan matanya akhirnya akan menjadi kosong. Dengan kesadaran ini, bahkan ayahnya berada di sisi tidak dapat mengubah ini. Trunks akan mengeluarkan satu jeritan terakhir dalam kesedihannya dengan matanya mengeluarkan banjir air mata yang lebih besar. Tapi dengan cepat, bahkan dengan tatapan sedihnya, Vegeta untuk beberapa alasan akan menghentikan ratapan Trunks. Menutupi mulutnya secara tiba-tiba, seolah-olah keheningan sekarang diperlukan. Karena Vegeta nggak ingin Goku sampai mendengar ini. Tapi tak lama kemudian, ketika kaki terakhir akan mulai berjalan keluar dari portal waktu, mendengar keributan mereka. Dan tentu aja itu adalah Goku, tapi bukan dalam dirinya yang biasanya ceria atau ingin tahu, melainkan dengan kepala tertunduk
dan dalam keheningan total tanpa kata-kata. Saat akhirnya berhenti, pahlawan kita Goku akan berdiri di depan Goten, putra bungsunya yang telah meninggal, yang sekarang dibunuh secara brutal di depannya. Belum pernah sebelumnya dia benar-benar melihat darahnya sendiri mati secara langsung, tapi hari ini semuanya akan memukul mentalnya. Melihat Goku dalam air mata yang tidak terkendali, beban melihat kematian anak keduanya akan membebani bahunya. Ditambah dengan semua hal lain yang telah dia lalui, mental Goku yang biasanya ceria itu akan hancur total. Goku berkata dia sudah mengecewakan keluarganya lagi. Sementara itu Dante yang sekarang telah melihat lebih dari cukup, bahkan dengan kedatangan God Killer ketiga akan segera melompat mundur dari Trunks yang muram. Melihat mereka, Dante berkata bahwa ini akan menjadi pembunuhan besar-besaran. Dia nggak peduli mereka berdua telah tiba di sini entah bagaimana caranya, tapi dia akan menambahkan mereka ke dalam daftar korbannya. Vegeta yang sekarang kesal pada iblis yang dengan sembrono menyapa keduanya setelah apa yang baru saja dia lakukan, akan melangkah maju dengan marah, menatap lurus pada Dante dan mengatakan satu-satunya yang berikutnya dalam daftar mereka adalah Lucifer. Setelah dia selesai mencabik-cabik Dante sepotong demi sepotong, Vegeta mengatakan pada Goku kalau dia akan menghadapinya sendirian. Goku diminta mengambil waktu yang dia butuhkan, tapi tiba-tiba menyala Vegeta dengan mata tertutup. Goku akan menolak. Tubuhnya membeku meninggalkan keheningan di udara. Bahkan suara Goku berubah menjadi berat. Goku katakan Dante adalah mangsanya sekarang, sebelum kemudian berbalik dalam hal yang mengejutkan, menunjukkan Goku dengan mata serapi merah untuk pertama kalinya. Kemarahan terpendamnya, kesedihan di dalam dirinya akhirnya akan mengeluarkan kegelapan jauh di dalam hati Goku. Sekarang kita akhirnya akan melihat potensi tak terbatas sejati dari Saiyan yang dikenal sebagai Goku. Seperti yang dapat dimengerti, tidak hanya Vegeta tapi juga Trunks menatap dengan terkejut pada Goku yang berubah itu. Trunks penasaran bagaimana Goku juga memilikinya, padahal hanya Vegito yang seharusnya memilikinya. Kecuali ketika Trunks mengatakan sisa-sisa Lucifer yang tertinggal di dalam dirinya mungkin juga ada di Vegito. Sebenarnya mereka hanya bisa berada di Goku. Namun, kembali ke pahlawan kita, Goku sejenak berbalik ke tubuh Goten yang tidak bernyawa. Keheningan meliputi udara hingga dengan erangan tiba-tiba, warna merah tua mata Goku menyala terang sejenak, mengirimkan energi aneh melalui udara yang pada akhirnya mengakibatkan ledakan acak di tanah tepat di sebelah tubuh putranya. Rupanya Goku membuat kuburan untuk Goten. Bahkan Dante yang menunggu dengan sabar sambil memperhatikan gerakan aneh Goku akan kehabisan kata-kata. Namun terlepas dari itu, Goku akan terus berjalan maju menuju Goten, membungkuk dan meraih jasad putranya sebelum berdiri mengangkatnya ke udara. Dan tak lama kemudian saat dia meletakkan tubuh anak kecil itu ke dalam lubang yang dibuat oleh teknik matanya sebelumnya, dia memberitahu kita bahwa dia telah membuat kuburan darurat. Dan saat Goku membungkuk, dia menatap putranya untuk memastikan Goten ditempatkan dengan nyaman. Dia terus meneteskan air mata saat dia berkata akan kembali untuk Goten setelah semua ini selesai. Ketika Lucifer pergi dan mereka akhirnya bebas dari mimpi buruk ini, Goku berjanji pada Goten akan membawanya kembali ke dunia yang lebih aman. Namun, Dante yang kini menyadari betapa seenaknya Goku menggunakan waktunya akan menjadi marah dan tidak sabar dengan itu. Seketika, dengan mengerahkan busur energi di telapak tangannya, Dante bersiap untuk benar-benar merusak momen itu. Namun tiba-tiba Goku mengalihkan pandangannya ke Dante sekarang dan sekali lagi menyalakan serapi merahnya dengan cara yang persis sama seperti terakhir kali. Tapi kali ini ditunjukkan langsung pada pengawal iblis kerajaan itu. Seakan tak dapat dipercaya, sebagai respon, energi Dante sendiri akan meledak seolah atas perintah Goku tepat di depan iblis itu, dan tampaknya membuatnya merasakan kekuatan dan kerusakan penuh dari kekuatannya sendiri. Sambil mencengkram pergelangan tangannya kini menatapnya. Saat dia terus berasap, dia akan dengan marah memarahi Goku dan berteriak bahwa Goku akan menjadi yang pertama mati. Sedikit kekuatan iblis tingkat rendah dan jangan berpikir kalau Goku bisa menggunakan kekuatannya. Tapi Vegeta yang menyaksikan semua ini terjadi hanya akan terdiam karena sudah lama dia tidak melihat Goku bergerak dengan keyakinan atau kemampuan seperti itu. Dia akan bertanya-tanya dalam hati, kapan Goku mendapatkan hal itu juga? Baginya itu tidak masuk akal. Namun seolah membaca pikiran Vegeta, Goku akan berbalik sekarang, berjalan menuju Vegeta dan juga yang lainnya, membuat Pangeran Congak itu bingung. Tapi saat Goku berjalan melewati Vegeta, kini dengan keyakinan dan kemantapannya,
disinilah dia akan mengatakan sesuatu yang lebih mengejutkan. Saat dia dengan santai berkata untuk pertama kalinya, Vegeta benar-benar menyebut namanya dengan benar. Saat ini, mengungkapkan transisinya menjadi Kakarot, versi Saiyan sejati dari Goku akhirnya akan dibangkitkan. Dengan itu, Goku sekarang akan berdiri di depan semua orang, menghadapi Dante secara langsung dengan pendirian yang dingin. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Goku bisa mengalahkan Dante sang pengawal Lucifer? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.